Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jamaah masjid PAMA secara khususnya dan kaum muslimin secara umumnya, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian yang kedua, yaitu dengan tema adab-adab puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan, hidayah, taufik, sehingga kita bisa memaksimalkan dan menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengangkat musibah pandemi COVID-19 ini dari negeri yang kita cintai ini secara khususnya, dan dari seluruh penjuru dunia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berpuasa bukanlah hanya sekedar kita menahan dari lapar dan haus saja, tapi berpuasa itu kita ingin bagaimana puasa kita menjadi sempurna, kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Kita tidak akan membuat makanan. Bagaimana kita bisa membuat makanan itu menjadi makanan yang lezat ketika dimakan dan memiliki penampilan yang bagus apabila dilihat, sehingga makanan kita menjadi laku. Begitu juga ibadah puasa kita. Hendaknya kita berusaha menjadikan bagaimana puasa kita itu secara lahirnya bagus, begitu juga secara batinnya, sehingga puasa kita menjadi laku dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa adab yang penting yang harus kita perhatikan di dalam berpuasa. Yang pertama, hendaknya kita menjalankan puasa itu dengan penuh keikhlasan, yaitu mengharapkan dari puasa itu pahala dan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya dan balasan di negeri akhirat atau surganya. Dan kita sama sekali tidak mengharapkan dari puasa itu sum'ah atau riya, supaya kita didengar atau dilihat sehingga dipuji, atau mengharapkan apapun kepentingan duniawi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, artinya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin akan kewajiban puasa Ramadan, yakin akan pahala Allah Ta'ala, wahtisaban. Ihtisab artinya ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti apabila seseorang itu dengan puasanya dia tidak ikhlas, maka tidak akan mendatangkan apa yang diharap. Keikhlasan niat ini hendaknya senantiasa kita hadirkan dalam hati kita dari sejak kita mulai puasa sampai kita berbuka. Karena dengan menghadirkan niat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kemudahan di dalam menjalankan ibadah puasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah kita sebelum berpuasa hendaknya makan sahur. Disunahkan untuk makan sahur. Karena makan sahur itu adalah keberkahan. Dan itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita mengabaikan sahur dengan mengatakan, saya tidak sahur pun kuat untuk makan, kuat untuk puasa.
Ini adalah sesuatu yang tidak baik. Karena sahur adalah makanan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala dan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Demikian juga sahur, artinya dengan bersahur, para malaikat akan bersolawat kepada kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada kita, memuji kita di kalangan para malaikat. Bagaimana di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, as-sahuru barokah, wala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atama, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Sahur itu berkah, maka jangan ditinggalkan. Walaupun salah seorang dari kalian hanya meminum seteguk air, karena sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Demikian juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa baina siyami ahlil kitab akalatus sahar. Yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Jadi sahur untuk menyelisihi ahli kitab. Dari sini ada beberapa faedah sahur. Pertama, dengan bersahur kita melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, sahur itu makanan yang penuh dengan keberkahan. Yang ketiga, orang yang bersahur akan didoakan para malaikat dan akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bahwa orang yang bersahur itu menyelisihi orang-orang ahli kitab. Demikian juga bersahur dapat menguatkan puasa kita. Dan bersahur itu bisa dengan makanan apapun, walaupun hanya dengan minum air. Dan sebaiknya bersahur ini kita ajarkan kepada kita, berusaha membangunkan mereka untuk sahur dengan makanan apapun yang dia sukai, yang mereka senangi. Kalau di saya sih, anak-anak biasanya senang makan mie instan. Ya sudah, nggak apa-apa, kita buatkan mie instan supaya mereka mau sahur. Kalau mereka dikasih ayam, kadang-kadang nggak mau. Kalau mie semangat, tapi jangan tiap hari karena mungkin tidak bagus kan. Tapi intinya bagaimana kita berusaha untuk membuat mereka bersemangat makan sahur. Dan Rasulullah SAW bersabda, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atama. Jangan ditinggalkan sahur walaupun hanya dengan minum seteguk air. Walaupun hanya minum dengan seteguk air. Jadi boleh kita makan sahur apapun walaupun hanya seteguk air. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, ni'mas sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya orang yang beriman adalah makan buah kurma. Jadi ini termasuk sunnah yang mungkin dilupakan. Karena kebanyakan kita tahu tamer kurma itu hanya untuk berbuka, padahal itu juga merupakan sebaik-baik sahurnya orang yang beriman. Bahkan khusus untuk kurma ajwah, ada hadis yang khusus yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, man tasabbaha kulla yawmin sab'ata maratin ajwah lam yadurruhu fi dzalikal yawm summun wala sihrun. Barang siapa yang setiap hari di waktu pagi makan 7 butir kurma ajwah, kurma Nabi, kurma Madinah, maka tidak akan berbahaya baginya di hari itu racun maupun sihir. Dan jadi di dalam riwayat Muslim tadi, sahur tidak selalunya dengan kurma ajwah, bisa juga dengan kurma yang lain, yang penting kurma dari Madinah.
yaitu kita makan 7 butir kurma ketika kita sahur. Kurma yang ada di Madinah selain ajwa, ada namanya kurma ambar, kurma barni, ada juga termasuk kurma sukari, juga ada yang berasal dari Madinah, dan yang lain-lain. Tidak harus kurma ajwa, walaupun yang terbaik kurma ajwa. Apa hikmahnya, apa faedahnya? Untuk menghindarkan kita dari racun dan sihir. Apalagi di musim wabah penyakit seperti ini. Ya, kalau sihir dan racun saja bisa dihindarkan dengan makan kurma Madinah, mudah-mudahan ya penyakit virus corona ini juga bisa kita hindari dengan makan kurma ketika kita sahur. Yang terbaik ajwa, tapi boleh juga dalam riwayat Imam Muslim tadi kurma yang lain yang ada di Madinah. Nah, kemudian sahur itu yang paling afdol adalah diakhirkan. Jadi diakhirkan. Kalau kita dulu di kampung itu kadang-kadang jam 12 malam sudah dibangunkan untuk sahur. Nah, itu kurang tepat. Nah, yang paling bagus adalah diakhirkan. Kenapa demikian? Karena di dalam riwayat Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa qala ila shalah. Kemudian beliau berdiri untuk sholat subuh. Qala Anas berkata, aku bertanya kepada Zaid bin Sabit, kam kana bainal adzani was sahur? Berapa jarak antara adzan dan sahur? Maka Zaid menjawab, qadru khamsina ayah, sekitar 50 ayat. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sahur. Antara sahur dan azan itu 50 ayat. Sebagaimana yang dipahami oleh saudara-saudara hadis. Jadi di dalam sahur itu tidak sesuai dengan hadis. Karena dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam antara mulai sahur dengan azan sekitar 50 ayat. Ada yang mengatakan hadis ini menunjukkan imsak. Jadi antara selesai sahur dengan azan 50 ayat sekitar 10 menit. Tidak. Karena hadis ini tidak bercerita tentang imsak, tapi ceritanya tentang sahur. Tidak ada bunyi imsak. Berapa jarak antara sahur dengan azan? Bukan antara imsak dengan azan. Ya. Jadi bukan jarak antara imsak dengan azan, tapi antara sahur dengan azan. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di waktu malam. Artinya belum masuk waktu subuh. Fakulu wasrobu hatta yu'adzina benu Ummi Maktum. Maka makan dan minumlah kalian ya sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Di mana Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu tidaklah mengumandangkan azan kecuali kalau sudah masuk subuh. Jadi batasan kita berhenti makan adalah azan subuh, bukan waktu imsak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makan dan minumlah kalian hingga nampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu subuh. Jadi artinya ketika datang waktu subuh azan, maka kita berhenti makan minum atau kita mulai imsak, menahan diri dari makan dan minum atau mulai puasa. Kecuali apabila kita mendengarkan azan, di tangan kita masih ada gelas atau makanan, maka jangan diletakkan sampai kita makan. Kemudian, kalau kita misalnya sudah azan, kita bukan berarti boleh makan sampai selesai azan. Menurut sebagian orang seperti itu, keliru. Jadi kalau azan kita harus berhenti, nggak boleh melanjutkan makan dan minum kecuali hanya yang ada di tangan kita. Yang ada di tangan kita boleh dihabiskan, tapi yang ada di piring jangan diambil karena batas waktunya adalah ketika mulai dikumandangkan azan. Baik, kemudian yang ketiga, adab yang ketiga, disunahkan untuk orang yang berpuasa menyibukkan diri dengan zikir-zikir, termasuk zikir ba'da sholah, zikir pagi dan petang, atau zikir-zikir yang bersifat umum, memperbanyak zikir, ya. Demikian juga memperbanyak membaca Al-Quran.
kalau bisa mengkhatamkan Al-Quran. Karena salafus soleh dulu biasanya mereka kalau di bulan Ramadan berusaha mengkhatamkan Al-Quran. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Datang kepada beliau alaihi wasallam, Jibril alaihissalam, dan membaca Al-Quran sampai akhir Ramadan. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun beliau wafat, beliau mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Ini menunjukkan disunahkannya mengkhatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Bahkan sebagian salafus soleh dulu secara umumnya mengkhatamkan Quran itu setiap 7 hari. Itu hari biasa. Kalau di bulan Ramadan 3 hari. Kalau sudah mencapai 10 hari terakhir, 1 hari khatam Quran. Ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tidak mengapa mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena larangan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu di waktu-waktu yang umum. Supaya kita bisa mentadaburi Al-Quran, tidak hanya membacanya. Tapi untuk waktu-waktu yang khusus seperti bulan Ramadan, beliau mengatakan boleh. Sehingga para salafus soleh dulu ada yang seperti itu. Bahkan dikatakan Utsman radhiyallahu anhu 1 malam itu 1 rakaat sholatnya, tapi khatam Al-Quran. Demikian juga para salafus soleh yang lain. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah dalam 1 Ramadan itu 60 kali khatam Quran. Ya, ini menunjukkan dulu salafus soleh memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, kemudian berikutnya, adab yang keempat adalah bahwa orang yang berpuasa hendaklah menjaga puasanya itu dari sesuatu yang mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Walaupun secara fikih sah, tapi mungkin pahalanya berkurang atau bahkan hilang. Yaitu apa? Lagwun, ucapan yang sia-sia. Zur, ucapan dusta. Kemudian segala perbuatan dosa dan maksiat itu ditinggalkan. Jangan hanya meninggalkan makan dan minum saja. Ya, kalau hanya meninggalkan makan dan minum saja, mohon maaf, ya, kambing juga bisa dimasukkan dalam kandang, nggak dikasih makan dari subuh sampai maghrib, nggak mati. Tapi kita bukanlah binatang, kita manusia yang diberikan akal pikiran, sehingga puasa kita hendaknya berbeda dengan puasa binatang, yaitu kita tinggalkan juga perkataan yang sia-sia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah. Jadi di dalam hadis tadi menunjukkan kita dianjurkan untuk meninggalkan perbuatan dosa semuanya. Ucapan yang dusta, perbuatan yang dusta, ucapan yang kotor dan sebagainya harus kita tinggalkan. Termasuk juga ya yang banyak dilakukan oleh putra-putri kita, ada istilah prank. Prank itu di dalam Islam diharamkan, nggak boleh. Karena di dalam hadis dulu ada seorang yang menyembunyikan sendal orang lain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyurra muslimat. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengkhawatirkan saudara muslimnya yang lain. Padahal dia menyembunyikan sendal itu untuk bercanda saja, nggak boleh. Maka di sini ditetapkan oleh sebagian ulama bahwa prank itu dosa, nggak boleh. Ya, di samping termasuk memata-matai orang, tajasus, mencari kesalahan orang, ya, demikian juga untuk mengagetkan orang, menakutin orang. Hal itu kita tinggalkan terutama di bulan Ramadan. Baik. Kemudian adab yang kelima dari adab puasa adalah yaitu kita juga jangan sampai marah-marah, mencela orang. Ya kan? Ketika kita berpuasa harus bisa lebih menahan diri, menahan hawa nafsu, bersabar. Kadang-kadang orang di jalanan, di pasar, di tempat kerja, kadang-kadang ada sesuatu perkara remeh, dia marah, dia teriak-teriak. Jangan sampai. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumi saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul innimruun shaimun muttafaqun alaih." Apabila salah seorang di hari itu sedang berpuasa, janganlah yarfus, berkata yang kotor, mencela orang, wala yaskhab, dan janganlah teriak-teriak. Wa in sabahu ahadun, ada orang lain yang mencelanya, menghinanya, au qatalahu, atau mengajaknya berkelahi, bertengkar, falyakul innimruun shaim,
Cukup dia balas dengan ucapan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Itu aja yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu menjawab dengan yang lain, apalagi melayani orang itu tidak perlu. Cukup mengatakan ini mru'un so'im. Kemudian adab yang keenam bagi orang yang berpuasa adalah hendaknya menjaga sholat 5 waktu. Yang paling afdol adalah di awal waktu, karena itu pahalanya paling besar. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, yang kita ini dianjurkan untuk banyak tinggal di rumah. Biasanya kalau sudah tinggal di rumah mungkin kurang memperhatikan waktu-waktu sholat. Ya, kalau kita sholatnya di masjid kan kita biasanya kalau ketika azan atau ketika qomat langsung ke masjid. Tapi kalau di rumah kadang-kadang santai. Nah, ini tidak benar. Walaupun kita di rumah, walaupun kita ini tidak ke masjid, maka tetap seharusnya kita itu menjaga waktu sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, langsung kita mengerjakan sholat di awal waktu. Karena semakin awal, pahalanya akan semakin besar. Ada orang yang kadang-kadang dia puasa, tapi sholatnya disia-siakan. Bukan hanya mengakhirkan sholat, kadang-kadang ada yang tidak sholat. Nah, ini keliru. Kenapa keliru? Karena memang puasa Ramadan itu wajib, tapi sholat 5 waktu lebih wajib lagi, karena itu merupakan amalan yang pertama dihisab di sisi Allah Ta'ala. Kalau orang sholat 5 waktunya nggak benar, puasanya sebagus apapun ya nggak akan bermanfaat, akan lebih sulit hisabnya. Tapi kalau sholat waktunya baik, benar, amalan yang lain akan mudah hisabnya atau perhitungannya. Kemudian adab yang ketujuh, hendaknya orang yang berpuasa itu senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena doa orang yang berpuasa itu termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di saat mana hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innalis shaimi inda fitrihi doa dakwatun maturaddu. Innalis shaimi, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, inda fitrihi, ketika dia berbuka puasa, dakwatun maturaddu, doa yang tidak ditolak. Nah, jadi sepanjang kita puasa banyak-banyaklah berdoa, terutama di saat kita menjelang berbuka. Kenapa menjelang berbuka? Karena ketika kita menjelang berbuka, kita dalam keadaan sudah maksimal berpuasa. Jadi kalau lapar haus itu sudah benar-benar pol puncaknya. Disitulah kita tawassul dalam doa kita kepada Allah Ta'ala dengan keadaan kita. Ya. Adapun zikir yang diajarkan yaitu dhahabat zoma'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah, atau Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, itu diucapkan setelah berbuka puasa. Jadi ketika kita sebelum berbuka puasa kita berdoa dengan doa apapun yang terbaik, terutama doakan negeri yang kita cintai ini dan negeri-negeri yang lain supaya wabah pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita mendengarkan azan atau masuk waktu maghrib, kita kemudian berbuka puasa, mengucapkan bismillah, ya, makan kurma, minum air, kemudian kita membaca zahabat dzama'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah, karena zikir itu yang paling sahih. Adapun Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, itu sebagian ulama mengatakan hadisnya mursal, jadi lemah. Tapi kalau seseorang berdoa dengan doa itu tanpa meyakini itu adalah sebagai yang disunahkan, gak ada masalah, karena maknanya baik. Tapi diutamakan doa yang tadi, dhahabat dzama'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Kemudian berikutnya adab yang ke-8, menyegerakan berbuka, jangan menunda-nunda. Kalau sudah masuk waktu, sudah azan langsung berbuka. Ya, kadang-kadang muazin di masjid itu terlambat, ya, karena dia mungkin buka puasa dulu. Maka yang terbaik kita adalah berbuka ketika masuk waktu, yaitu ketika matahari terbenam. Jadi kalau matahari sudah terbenam, langsung waktunya berbuka, walaupun mungkin sinar masih kemerah-merahan, ya. Karena menyegerakan berbuka itu kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan
selagi mereka menyegerakan berbuka. Kebaikan apa? Kebaikan apapun. Kaum muslimin akan senantiasa mendapatkan kebaikan apapun dari Allah Ta'ala apabila mereka menyegerakan berbuka. Artinya tidak menunda berbuka. Apalagi sampai gelap. Apalagi sampai bintang bertauburan. Nah, itu adalah berbukanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, karena mereka itu tidak berbuka puasa kecuali kalau sudah gelap, sudah malam. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka di dalam berbuka. Maka kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Dan berbuka itu disunahkan diawali dengan rutop, yaitu kurma basah. Kalau tidak ya tamar, kurma biasa. Kalau tidak ada, kita minum air sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobatin qabla an yusolliya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutop sebelum beliau salat. Fa illam yakun fa'ala tamarotin. Kalau tidak ada rutop, maka beliau berbuka dengan beberapa butir kurma. Fa illam takun tamarot hasawatin min ma. Kalau tidak ada, beliau minum beberapa teguk air putih. Nah, ini adalah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbuka. Apakah berbuka ini kurma yang dimakan harus ganjil ataupun harus berjumlah 3? Memang ada hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berbuka puasa makan kurmanya itu 3 butir. Tapi hadis ini dilemahkan oleh ulama sehingga jumlah 3 itu bukan menjadi suatu sunnah. Apakah ganjil? Ini juga perselisihkan oleh para ulama karena tidak ada satupun hadis yang menjelaskan makan kurma itu dengan ganjil. Kurma di waktu berbuka itu berjumlah ganjil, termasuk juga di dalam sahur kita disunahkan memakannya dalam jumlah 7 kalau itu adalah kurma ajwa. Baik, mungkin itu saja adab-adab di dalam berpuasa. Ya, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, taufik, kemudahan dan hidayah supaya kita dapat memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dan menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah taala mengabulkan segala amal ibadah kita terutama di bulan Ramadan, terutama doa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi COVID-19 ini dari negeri yang kita cintai, demikian juga dari negeri-negeri yang lain, sehingga kita dapat bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan kebahagiaan, ketenangan dan keamanan. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.